Kinerja ekspor dan impor Provinsi Bali meningkat pada Oktober 2020. Selain sektor pariwisata, kinerja ekspor dan impor juga mengalami guncangan akibat pandemi COVID-19. Walaupun demikian, seperti yang dapat kita lihat pada tabel perkembangan nilai ekspor barang Provinsi Bali pada tahun 2019 sampai 2020, telah terjadi peningkatan nilai ekspor barang di Provinsi Bali pada bulan Oktober 2020 secara month to month. Tetapi, jika kita bandingkan secara year on year, nilai ekspor Bali pada bulan Oktober 2020 masih tercatat lebih rendah dibandingkan bulan Oktober 2019. Kemudian, jika kita lihat tabel perkembangan nilai impor barang Provinsi Bali pada tahun 2019 sampai 2020, telah terjadi penurunan pada bulan Oktober 2020 secara month to month. Tetapi jika kita bandingkan secara year on year, nilai impor Bali juga mengalami penurunan. Pengembangan sektor energi. Ketersediaan energi yang berkesinambungan, terjangkau, dan ramah lingkungan merupakan hal yang fundamental dalam membangun industri energi yang bisa mendukung perkembangan ekonomi dan sosial suatu negara. Pemenuhan energi di Bali belum menggunakan sumber air energi bersih. Dilihat dari gambar 17, penempatan pembangkit listrik yang menggunakan sumber energi terbarukan di Provinsi Bali perlu diprioritaskan. Ketersediaan tenaga listrik. Karena meningkatnya permintaan tenaga listrik, rasio elektrifikasi di Provinsi Bali tahun 2014 di bawah 100%, namun lebih tinggi dari rata-rata nasional sebesar 81,70%. Data energi listrik selama 2 tahun terakhir, yaitu tahun 2013 sampai 2014, berturut-turut menunjukkan peningkatan baik jumlah pelanggan, daya tersambung maupun energi yang terjual. Pada tahun 2014 tercatat sekitar 4.615 juta kWh berhasil diproduksi dari berbagai sumber pembangkitan. Rata-rata peningkatan produksi berada pada kisaran 10,5% setiap tahunnya. Sektor pariwisata Provinsi Bali. Potensi sektor pariwisata untuk meningkatkan kesempatan kerja dan pendapatan masyarakat Bali. Sumbangan sektor pariwisata terhadap produk domestik bruto memperlihatkan bahwa pada tahun 2007 sektor pariwisata memberikan kontribusi sebesar 338.807,2 miliar rupiah, yang menjadikan sektor pariwisata berada pada posisi kedua setelah sektor industri manufaktur yang memberikan kontribusi sebesar 538.084,6 miliar rupiah. Sumbangan sektor pariwisata terus mengalami peningkatan dari tahun 2004 sampai tahun 2008. Dengan angka sementara pada tahun 2008 sektor pariwisata menyumbang sebesar 363.314 miliar rupiah terhadap pembentukan produk domestik bruto di Indonesia. Bali merupakan daerah tujuan wisata utama di Indonesia. Di sisi lain, di Provinsi Bali masih terdapat berbagai masalah yang belum dapat terselesaikan. Tingkat pengangguran dan kemiskinan Provinsi Bali masih termasuk tinggi, yaitu sebesar 77.577 orang dan 229.100 orang pada tahun 2007. Hal ini menjadi suatu kondisi yang dilematis bagi pemerintah Provinsi Bali di tengah pertumbuhan ekonomi dan perkembangan wilayah yang pesat. Terlebih dengan adanya kebijakan yang memprioritaskan pembangunan Provinsi Bali pada sektor pariwisata. Sektor Ketenagakerjaan Provinsi Bali. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan, dijelaskan bahwasannya ketenagakerjaan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan tenaga kerja, baik pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Penduduk usia kerja, penduduk pekerja, dan pengangguran Provinsi Bali tahun 2019. Penduduk usia kerja Provinsi Bali tahun 2019 sejumlah 3.338.767 jiwa. Jumlah penduduk pekerja Provinsi Bali tahun 2019 sejumlah 2.428.679 jiwa. Jumlah penduduk pengangguran Provinsi Bali tahun 2019 masih tergolong sedikit, yaitu sejumlah 37.551 jiwa. Jumlah angkatan kerja Provinsi Bali tahun 2019 73,87%. Tingkat pengangguran terbuka dan tingkat partisipasi angkatan kerja Provinsi Bali bisa dilihat pengembangan sektor kemaritiman dan kelautan. Pembangunan ekonomi bidang maritim merupakan salah satu prioritas program kerja pembangunan. Sasaran pengembangan ekonomi maritim dan kelautan diantaranya termanfaatkannya sumber daya kelautan. Untuk lalu lintas angkutan laut, penumpang berangkat dan tiba melalui 3 pelabuhan, yaitu Pelabuhan Padang Bayi, Gilimanuk, dan Benoa.
Sementara itu, kegiatan bongkar muat barang selain dilakukan di 3 pelabuhan penumpang tersebut juga dilakukan melalui pelabuhan Celukan Bawang. Pada tahun 2015, jumlah penumpang dari 3 pelabuhan di Bali sebanyak 6 juta orang, sedangkan banyaknya barang yang datang atau bongkar besarnya 8,3 juta ton dan barang muat sebesar 4 juta ton. Bali juga memiliki potensi sumber daya besar pada wilayah pesisir dan laut, itu dengan memproduksi perikanan. Optimalisasi sektor perikanan sebagai pendukung perekonomian Bali harus ditingkatkan karena ekspor hasil perikanan sangat menjanjikan bagi perolehan devisa. Pengembangan sektor pengangguran. Pengangguran pada Provinsi Bali tidak merata. Hal tersebut dikarenakan oleh adanya ketimpangan tingkat pertumbuhan ekonomi, tingkat upah, dan jumlah investasi antar suatu daerah pada Provinsi Bali yang berpengaruh terhadap ketidakmerataan tingkat pengangguran antar Provinsi Bali. Berdasarkan gambar di atas, dapat dilihat bahwa secara total tingkat pengangguran di Provinsi Bali menurun setiap tahunnya. Tingkat pengangguran tertinggi di Provinsi Bali terdapat pada tahun 2009, yaitu sebesar 3,13%, dan terendah terdapat pada tahun 2013, yaitu sebesar 1,79%. Bali adalah sebuah provinsi yang dikenal dan berkembang sebagai daerah pariwisata. Sumbangan dari kegiatan pariwisata ini salah satunya tercermin dari nilai PDRB Provinsi Bali. Berdasarkan gambar di atas, dapat dilihat bahwa secara total laju pertumbuhan PDRB di Provinsi Bali dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2012 meningkat setiap tahunnya, kecuali pada tahun 2013 mengalami penurunan sebesar 0,6% dari tahun 2012. Pertumbuhan PDRB tertinggi terdapat pada Kota Denpasar tahun 2012, yaitu sebesar 7,18%, dan terendah terdapat pada Kabupaten Jembrana tahun 2010, yaitu sebesar 4,57%. Pengembangan sektor pangan. Ketahanan pangan merupakan salah satu faktor penentu stabilitas ekonomi, sehingga upaya pemenuhan kecukupan pangan menjadi kerangka pembangunan yang mampu mendorong pembangunan sektor lainnya. Dilihat pada gambar 12, produktivitas tanaman padi di Provinsi Bali pada tahun 2013 mengalami kenaikan, sedangkan di tahun 2015 mengalami penurunan. Dilihat lagi pada gambar 13, produktivitas tanaman jagung mengalami kenaikan pada tahun 2011 kisar 64.606 ton, mengalami penurunan di tahun 2015 sebesar 36.124 ton. Pada gambar 14, produktivitas tanaman kedelai di Provinsi Bali pada tahun 2011 mengalami kenaikan sebesar 8.503 ton, mengalami penurunan juga di tahun 2015 sebesar 6.953 ton. Selain kebutuhan pangan yang bersumber dari pertanian juga berasal dari peternakan. Pada tahun 2014, permintaan daging babi sebesar 125.448 ton. Populasi ternak unggas di Provinsi Bali pun juga mengalami peningkatan pada tahun 2014 pada ayam pedaging sebanyak 7,2 juta ekor pada tahun 2014. Sektor pertanian Provinsi Bali. Berdasarkan hasil survei KSA, terjadi pergeseran puncak panen padi 2020 dibandingkan 2019. Puncak panen pada 2020 terjadi pada bulan Oktober, sementara puncak panen pada 2019 terjadi pada bulan Mei. Produksi padi tertinggi pada 2020 terjadi pada bulan Oktober, yaitu sebesar 87.829 ton. Sementara produksi terendah terjadi pada bulan Februari, yaitu 10.292 ton. Berbeda dengan produksi pada 2020, produksi tertinggi pada 2019 terjadi pada bulan Mei. 3 kabupaten kota dengan total potensi padi tertinggi pada 2020 adalah Kabupaten Tabanan, Gianyar, dan Bandung. Sementara itu, 3 kabupaten atau kota dengan potensi produksi padi terendah adalah Kabupaten Bangli, Kota Denpasar, dan Klungkung.